Langsung saja kami sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik. Terima kasih untuk waktunya Ustadz, sudah meluangkan waktu untuk pendengar pastinya di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi ya Ustadz ya. Ustadz, suara kami bisa terdengar dengan jelas kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah jelas ya. Baik Ustadz, sebelum kita memberikan kesempatan untuk pendengar untuk bergabung melalui line interaktif di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Kami juga ingin mendengarkan pengantar dari topik yang kita hadirkan di pagi hari ini Ustadz ya, mengenai keutamaan bulan Muharram. Baik, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pendengar yang mati dan kan kita nanti syukur Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pendengar yang saya hormati, kelihatan tidak terasa hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun kita sudah memasuki tahun 1447 Hijriah atau bulan Muharram adalah bulan yang termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam tahun Islam dari 12 bulan itu ada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab dan Muharram. Termasuk ini adalah bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulia. Harinya mulia, bulannya mulia, tahunnya. Apa keutamaan daripada bulan Muharram? Di antaranya adalah di dalam bulan Muharram ada puasa Muharram. Bagaimana Rasulullah SAW jelaskan, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrul Ramadan. Keutamaan puasa sesudah bulan Ramadan adalah puasa Muharram. Puasa Muharram itu ada 3 hari yang baik. Adalah tanggal 9 Muharram, 10 Muharram, 11 Muharram. Maka umat Islam yang sudah melaksanakan puasa 3 hari di bulan Muharram itu termasuk orang yang baik. Puasa yang dilakukan oleh Rasulullah 3 hari, tanggal 9, 10 dan 11. Tapi ini adalah sunat. Jadi artinya orang bisa puasa bagus, yang tidak bisa ya apa namanya hukum. Tapi kalau kita puasa Muharram itu jangan cuma tanggal 10 Muharram saja, karena menyebut dari Yahudi. Yahudi puasanya cuma 10 Muharram. Maka kalau kita bisa puasa minimal 2 hari, tanggal 9 atau 10 Muharram, atau tanggal 9 atau 11 Muharram.
atau 10 Muharram atau 10 untuk membedakan antara Islam dengan pendengar RRI yang kita hormati, pahalanya tentunya diampuni oleh Allah SWT dalam rangka niatnya ikhlas, mencari redha Allah dan kemudian niat baik, Allah diampuni oleh Allah SWT. Kemudian di dalam Muharram atau tahun Islam atau Hijriah 1447 Hijriah adalah dianjurkan oleh Allah SAW adalah Hijriah, dan hijrahnya Rasulullah di tahun yaitu Hijriah tahun 620 yaitu 622. Anjuran hijrah bagaimana Allah SWT jelaskan dalam surah Al-Baqarah 318. Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hajaru wa sabilillah wa alihi wa sahbihi ila akhir. Semuanya orang-orang yang beriman, hijrah, dan jihad fisabilillah dengan usahanya dan jihad. Kenapa orang yang hijrah itu termasuk orang yang beriman? Karena orang yang beriman itu adalah mudah melakukan suatu perubahan yang berubah dari yang baik jadi baik, yang belum pernah jadi taubat, yang belum sholat jadi sholat, yang belum pernah puasa jadi puasa, yang belum pernah sholat sunat jadi sholat. Itu perubahan yang dapat orang iman. Itu yang disebut adalah orang yang hijrah. Hijrah ada dua hijrah makani, kemudian hijrah maknawi. Hijrah pada diri sendiri ada perubahan, mau perubahan yang lebih baik dalam hidupnya, baik hidup dunia maupun di akhirat. Hijrah adalah hijrah tetap. Makanya kalau hidup ini tidak ada rezeki kita masih lingkungan kita mendukung, agama tidak mendukung, dianjurkan kita pindah maupun dengan pikirannya memang tepat mengadakan perubahan yang besar bagi dia. Pun begitu juga pulang. Ketika dia tidak sulit pertumbuhan perkembangan agama, maka yang sudah hijrah ke Mesir, maka itulah bertambah dengan tapi hijrahnya tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu anjuran, itu hijrah yang penting atau mati. Dengar RRI yang mati dan kami muliakan, perlu kami sampaikan kita tentu 10 surah atau 10 Muharram bahwa kalau di kita itu sudah populer, sudah asing lagi 10 surah 10 Muharram, dan pun dilarang di 10 surah atau bulan Muharram. Tidak ada orang ngawinkan 10 Muharram, sunat dan bulan Muharram, bahkan budaya itu pindah dilarang. Itu perlu diletakkan hal-hal yang itu budaya, bahkan itu. Kenapa di bulan Muharram? Karena kita tahun para itu adalah orang Arab itu Muhammad Rasulullah meninggal, Hasan Hussein
dibunuh pada bulan Muharram. Maka tahun itu disebut dengan tahun sedih. Maka masyarakat seluruh dunia untuk Indonesia ini tidak Islam. Maka Muharram tentu ranking semua dilakukan dan sebagainya. Bahkan minta lawang lain, minta pintu lain, tidak boleh. Ranking sedihnya daripada yaitu meninggalnya Muhammad SAW. Pun begitu juga. Nah ini perlu kami jelaskan tinggi karena masih banyak orang yang bertanya ngapa teruskan di bulan Ramadan itu bukan dilarang, itu karena itu Muhammad SAW. Bukan karena ini orang itu sedang berusaha mengawinkan atau nanti anak berkait itu bukan itu. Karena kesediaan umat Islam cucu Muhammad Rasulullah meninggal dunia dan kita cinta dengan Muhammad Rasulullah, maka kita mengingat sejarah tentang meninggalnya cucu Muhammad Rasulullah. Itu dari di bulan Muharram banyak ungkapan yang lain kepada Nabi diselamatkan Allah, itu adalah 10 Ashura. Terima kasih sebagai pengantar keutamaan pada pagi ini, mudah-mudahan menjadi pencerahan kita semua untuk meningkatkan keimanan kita keimanan kita maupun ibadah kita di bulan Muharram 1447 Hijriah. Kembali kepada Ibu Esri. Baik Ustadz, terima kasih untuk pengantarnya. Tapi mohon maaf Ustadz, ini suara Ustadz tidak begitu jelas kami dengar ya, ada feedbacknya. Apakah Ustadz mendengarkannya di loudspeaker atau gimana nih? Iya, di loudspeaker. Oh iya, jangan di loudspeaker Ustadz. Biasa aja ya supaya nggak feedback. Ya. Oke, baik. Sudah Ustadz? Ya oke. Ya ini lebih baik Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz ya. Baik Ustadz, kita memberikan kesempatan untuk pendengar untuk bergabung ya melalui line telepon di 0711369977. Ini sudah bergabung. Kita langsung sapa Ustadz Paidi ya. Oke. Baik, Assalamualaikum, mutiara pagi. Halo, Assalamualaikum Mbak Esi. Iya, Ibu Kusmini ya. Iya. Silakan Ibu Kus. Waalaikumsalam. Bu Kusmini. Iya, saya akan tanyakan Pak Ustadz. Kalau bulan Muharram itu katanya bulan yang serem Pak Ustadz. Kalau orang Jawa nggak boleh punya hajat, nggak boleh buat rumah. Nah itu yang sebenarnya itu bulan serem apa enggak ya Pak Ustadz? Orang jalan-jalan takut. Di Lorimo ini sudah ada orang 2 hilang di bulan Suro Pak Ustadz. Nah itu aja Pak Ustadz, Mbak Esi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kusmini di Pulau Rimau. Silakan Ustadz, pertanyaan dari Bu Kusmini. Ini Bu Esi terang enggak? Jelas enggak? Jelas Ustadz. Ya sudah. Iya. Juga. Baik. Silakan Jadi, Ustadz. Ini pertanyaan luar biasa. Memang di bulan Muharram ini adalah termasuk bulan sakral. Jadi agak seram-seram, agak seru-seru, agak takut-takut. Ada yang melawan di bulan Muharram, ada yang melawan, ada yang pernah takut. Jadi intinya bahwa Muharram itu memang zaman dulu adalah banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Nabi Ayub selamat dari penyakitnya melalui berapa dan malam. Nabi Ayub selamat. Nabi Yusuf selamat dari penjara 10 Muharram. Dan intinya adalah ada kebenaran daripada para ulama menyampaikan jangan terserah di bulan Muharram, pindah rumah di bulan Muharram, dan jalan-jalan di Muharram. Karena
kita ngambil sejarah dari Nabi Muhammad SAW dan para nabi sendiri. Para ulama dan kiai itu menyampaikan begitu luar biasanya bahwa kejadian pada waktu itu, pada masa begitu juga kita diajarkan dengan sejarah supaya kita tahu sejarah, cara menghormati, memuliakan para nabi maupun termasuk daripada cucu Nabi Muhammad SAW yaitu Hasan Hussein. Dari situlah kesedihan yang sangat luar biasa pada waktu itu pada perang Karbala meninggalnya Muhammad SAW. Dan Rasulullah ini adalah kesedihan yang sangat luar biasa ketika meninggal cucunya tersebut. Maka pendidikan dan dakwah maupun yang diajarkan para kiai itu ada benarnya. Gunanya adalah untuk mengenal sejarah Nabi maupun di paling kecil adalah Nabi Muhammad SAW. Di situ sebenarnya pelajaran yang penting yang harus kita pahami, bukan masalah banyaknya yang lain, hal-hal yang balak dan bencana yang akan menimpa. Mungkin di antara kita mau sedekah, mau jalan-jalan dan sebagainya. Mungkin kalau begitu juga di dalam bulan Ramadan, itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada 4 bulan yang saya sampaikan tadi di antara dalam mulia. Maka jangan dibiasakan dengan bulan mulia ini. Contohnya adalah termasuk ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah maupun Muharram. Jadi jangan dicatatkan, maka kita dianjurkan banyak ibadah, bukan kita bersenang-senang yang mengundang dari orang manusia maupun yang jauh dari ingat kepada Allah SWT. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa Muharram itu kita tidak boleh pindah rumah, sedekah. Yang perlu diluruskan adalah bukan karena mirah itu sedang pesta, itu karena mengenang daripada cucu Muhammad Rasulullah meninggal dunia. Maka perayaan Muharram ini saking juga mendarah mendamping khususnya di Indonesia, termasuk di Bengkulu ada Tapua. Nah, ini tidak Muharram yang biasa di Bengkulu. Itu tidak lain adalah mengenang sejarah daripada cucu Muhammad SAW meninggal dunia. Dan begitu juga di Indonesia dilarang, bukan dilarang, budaya Indonesia adalah sedekah di bulan Puro atau di bulan Muharram. Terima kasih untuk ini. Ya baik, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Ustadz, kita jeda sebentar ya. Pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar juga nanti silakan bisa kembali menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977. Masih terus bersama kami di Mutiara Pagi di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga.
Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ya, 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda pendengar dalam Mutiara Pagi. Untuk kesempatan kali ini kita masih berbincang bersama dengan Ustadz Empaidi SAG, Pokjalu Provinsi Sumatera Selatan seputar keutamaan bulan Muharram. Baik, Ustadz Paidi. Halo? Ustadz, iya, oke. Baik, Ustadz, kita terima kembali tentunya pendengar yang ingin bergabung Ustadz ya di line telepon di 0711369977. Silakan untuk pendengar, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait topik yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini ya, mengenai keutamaan bulan Muharram. Sekali lagi di 0711369977. Baik, sebelumnya kita ke WA dari pendengar Ustadz ya. Ini ada Pak Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya di luar tema Ustadz, boleh ya Ustadz ya. Di dalam beribadah yang namanya kita manusia kadang semangat, kadang enggak gitu ya. Bagaimana caranya agar tetap semangat? Mohon penjelasannya Ustadz. Iya, ya. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat luar biasa, bahwa memang benar kadang ibadah itu semangat luar biasa, kadang kendor atau kurang semangat. Memang kadang iman kita ini kadang naik, kadang nurun. Kadang naiknya luar biasa, kadang turunnya juga luar biasa. Kadang sedang-sedang saja. Naik tidak, nurun juga tidak. Itu faktornya karena iman. Yang kedua, kita adalah harus tahu dalam hal ibadah itu minimal bacaannya. Harus paham apa yang kita baca,
kemudian tahu maknanya kalau bisa. Nah, belajar, kita sama-sama belajar supaya semangat dan giat untuk beribadah. Kalau sudah tahu itu, insya Allah mulai naik grade-nya. Kemudian niatnya, karena dikatakan ibadah itu ada 3 syaratnya. Pertama, niat. Innamal a'malu binniat. Niatnya harus bagus, dan betul-betul beribadah kepada Allah. Yang kedua, karena dikatakan suatu ibadah itu adalah keikhlasan, mukhlishina lahuddin, ikhlas. Yang ketiga, dikatakan itu suatu ibadah adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kalau sudah mulai tingkat itu, insya Allah meningkat semangat. Yang kedua adalah memang faktor lingkungan juga. Lingkungannya atik yang sembahyang, kurang galak sembahyang, itu juga bisa menurunkan daripada ibadah kita ini kurang semangat. Kalau betul-betul belum, keimanan kita belum kuat. Nah, faktor lingkungan sangat mendukung. Tapi kalau lingkungannya bagus, insya Allah kita juga semangat untuk ibadah itu. Yang ketiga, selanjutnya itu tentu pengurus masjid. Kadang pengurus masjid ini tidak semuanya pelayanannya bagus. Kalau pelayanannya bagus, insya Allah semangat juga. Pengurus masjid terbuka, masjidnya bersih, AC-nya dingin. Begitu juga jamaahnya banyak, semangat. Tapi kalau kita tukang azan, tukang qomat, ya makmum merangkap imam, ya kadang-kadang memang betul-betul kurang, bisa menurunkan ibadah kita. Tapi kalau sudah masjidnya bagus dan seterusnya, insya Allah semangat. Yang kedua, yang selanjutnya adalah tentunya kita banyak belajar melalui majelis taklim. Disitulah untuk memompa semangat ibadah kita itu. Mendengarkan majelis taklim, kiai-kiai, ustadz-ustadzah, dai-daya, termasuk RRI Palembang ini kita dengarkan untuk menambah ilmu tentang untuk ibadah. Karena hidup adalah tentu untuk ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu di antara tips untuk supaya ibadah kita ini meningkat, bukan justru menurun. Terakhir adalah tentu kita adalah ingat mati. Kalau kita ingat mati, insya Allah meningkat terus. Karena umur kita ini sudah dikejar dengan ajal. Umur kita akan habis dimakan oleh usia. Kalau sudah 50, 60 sudah tidak lama lagi biasanya mati. Rasulullah saja mengatakan 60, 70. Itulah untuk semangat kita adalah untuk beribadah. Nah itu, terima kasih Pak Ramli Jamal. Iya betul. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Kita terima telepon ya. Ini sudah tersambung via 0711369977. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam Mbak Isi. Iya, Bapak Pak Abu Bakar Jawi. Pak Abu Bakar Jawi. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Faidi. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, kok bulan Muharram itu jauh sebelumnya ya? Kehadiran Nabi itu jauh, malah ribuan tahun barangkali ya. Kalau kita hitung dengan kelahiran Nabi Yusuf dan peristiwa Nabi Ayub itu. Nah, tapi bulan Muharram dibuat tahun hijrah pertama. Nah, apa penyebabnya itu Ustaz? Ya itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Bakar di Jejawi ya. Ya. Ini boleh, tolong silakan. diulangi Bu. Ya, ini Soalnya pertanyaannya mengenai bulan Muharram ini kenapa dijadikan sebagai tahun Hijriyah Ustadz? Oh ya ya.
Oke. Jadi pertama kali Rasulullah SAW adalah hijrah itu di bulan Muharram. Itu dinamai bahwa tahun hijriah pertama kali di bulan Muharram. Kalau kita ini September, 27 September 622 hijriah. Tahun 622 Masehi pada waktu itu. Jadi pertama kali itu hijrahnya Rasulullah dan dikatakan dalam kalender adalah tahun hijriah Rasulullah SAW. Hijrah zaman Rasulullah SAW itu dicatat oleh termasuk Umar bin Khattab bahwa Rasulullah itu hijrahnya tahun itu diperkirakan. Dan hijrahnya Rasulullah SAW itu karena memang di Mekah itu tidak aman dan sulit untuk mengembangkan Islam, itu sulit. Maka Rasulullah hijrah ke Madinah dengan untuk pertama niatnya adalah untuk hijrah, mengadakan perubahan pada diri Rasulullah, mengadakan perubahan secara besar-besaran Islam, yaitu di Madinah. Ternyata di Madinah disambut dengan baik oleh orang-orang Madinah. Maka berkembanglah Islam di Madinah. Beda karakternya orang Mekah dengan Madinah. Dan dengan hijrah inilah makanya Islam berkembang pesat. Kalau sampai sekarang di Indonesia perkembangannya luar biasa. Itu diantaranya daripada hijriah pada kalender Islam hijriah dan pada Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini saya tidak bisa jawab secara gamblang karena pertanyaan kami juga belum jelas secara karena putus-putus. Nah, terima kasih kepada Mbak Esi. Baik, terima kasih Ustadz. Kita ke penelpon kembali. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esi. Iya, Pak Zakaria ya? Iya, betul. Pak Zakaria, monitor radionya dikecilkan dikit ya biar nggak feedback. Iya. Baik, silakan pertanyaannya Pak Zakaria. Ya, Mbak Esi, saya menambahkan ini Mbak Esi, tolong ya, menambahkan pertanyaan Pak Abu Bakar tadi. Halo? Iya, silakan Pak Zakaria, tapi suaranya kurang begitu jelas kami dengar ya. Pertanyaan Pak Abu Bakar itu ditambahkan begini maksudnya. Peristiwa hijrah ini kan dimulainya dari Umar. Dari zamannya Umar dimulai dari tahun hijriah itu. Kemudian apakah maksudnya waktu Nabi Musa selamat dari Fir'aun, kemudian misalnya peristiwa Nabi Ayub itu terjadi di bulan Muharram, ya, itu kejadian itu dari pendapat ulama atau dari hadis? Karena waktu zamannya Umar kan hadis itu tidak turun lagi ya gitu maksudnya. Bagaimana kaitannya peristiwa-peristiwa yang diceritakan Ustaz itu kaitannya dengan bulan Muharram? Apakah itu ada penjelasan dari hadis? Mungkin gitu aja pertanyaannya. Ya, gimana Ustadz Paidi? Sudah menangkap pertanyaan yang disampaikan Pak Zakaria? Iya. Masih sambungan dari Pak Abu Bakar tadi ya? Iya, maksudnya kayak gitu. Jadi peristiwa-peristiwa bulan Muharram itu kejadian dari Nabi Musa, kemudian Nabi Yunus keluar dari mulut ikan itu terjadi bulan Muharram itu kaitannya kita dari mana? Karena menurut penerangan selama ini bahwa bulan Muharram itu mulai dilakukan di zamannya Khalifah Umar. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi silakan Ustaz. kita ngambil dari pendapat-pendapat ulama. Kalau yang berdasarkan ayat Qur'annya jelas ada Pak, tapi dia secara gamblang itu dijelaskan oleh para ulama itu sejarah, termasuk Nabi Adam, begitu juga Nabi Yusuf, Nabi Ayub, itu banyak sejarah.
tapi dia para ulama mengutip daripada Al-Quran tentang sejarah Quran. Secara gampang, kami belum bisa menceritakan secara detail. Tapi itu ngambil sejarah maupun dari kutipan-kutipan hadis para ulama itu menjelaskan sejarah Nabi Adam, sejarah Nabi Yusuf, sejarah Nabi Ayub, itu ngambil dari banyak sejarah. Tapi para ulama, kiai tidak sekedar bercerita bohong atau cerita fiksi, tapi mengacu pada ayat-ayat Quran. Tapi saya jujur, kalau nak secara rinci, kami belum bisa menjelaskan di sini, karena agak salah penjelasan kami. Jadi itu banyak sejarah itu Pak Zakaria. Nah, terima kasih Pak Zakaria. Baik, Ustadz, kita sudah ada di penghujung waktu ya. Mungkin ada pesan-pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar kita. Ada resume dari topik yang kita hadirkan mengenai keutamaan bulan Muharram ini, boleh kembali disampaikan untuk pendengar Ustadz. Ya, terima kasih kepada Mbak Esi bahwa di bulan Muharram itu banyak keutamaan, di antaranya puasa Muharram. Kalau bisa tanggal 10-11 Muharram, nanti kalau kita ketemu di tahun 1448 Hijriah, kita puasa kembali. Dan begitu juga ibadah di bulan Muharram ini semuanya dinilai lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bulan yang di luar daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita di bulan Muharram melalui tahun Hijriah ini kita adakan suatu perubahan, termasuk ilmu kita ada perubahan, ibadah kita ada perubahan, sedekah kita ada perubahan, guna untuk meningkatkan kita dalam hal ibadah yang lebih baik. Dan majelis taklim kita tingkatkan, ibadah di masjid kita tingkatkan. Itu tujuan daripada adanya hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah secara fisik. Hijrah secara non-fisik dan non-fisik termasuk bi amwalihim wa anfusihim. Dengan hartanya maupun dengan jiwanya. Itu anjuran Rasulullah SAW. Ketika kita hijrah, itu memang tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dunia. Kalau kita hijrah untuk Allah, hadiahnya adalah surga. Tapi kalau kita hijrah untuk dunia, ya untuk dunia saja. Demikianlah kepada Mbak Isi di RRI Palembang, supaya bermanfaat acara Mutiara Pagi ini. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Ustadz ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Baik, pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini ya, di hari Sabtu 12 Juli 2025. Tadi kita sudah berbincang bersama dengan Ustadz M. Paidi SAG, Pokjalu Provinsi Sumatera Selatan seputar keutamaan bulan Muharram. Semoga tentunya dapat bermanfaat untuk Anda. Dan dengan demikian hingga di sini kebersamaan Esi dan juga Bunga menemani Anda dalam Mutiara Pagi untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya di Mutiara Pagi, juga yang terus mendengarkan kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Tetap terus bersama kami karena nanti pukul 6 kami juga akan menghadirkan Warta Berita Daerah yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد